Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evni Sriwahyuni Harahap dari kelompok 3. Dan satu lagi rekan saya yaitu yang bernama Eldayanti. Sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Yang terhormat kepada Ibu pembimbing mata kuliah Inovasi Kurikulum, dan yang terhormat kepada kawan-kawanku sekalian. Di sini saya sebagai penyaji pertama dan yang penyaji kedua yaitu kawan kami Eldayanti. Dalam karakteristik inovasi pendidikan, kami mengambil 5 subjudul. Yang pertama yaitu karakteristik inovasi pendidikan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, yang ketiga yaitu ruang lingkup inovasi pendidikan, yang keempat jenis-jenis inovasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas poin yang pertama yaitu karakteristik inovasi pendidikan yang terdapat dalam makalah kami. Kepada kawan-kawan kami silahkan diperiksa ataupun dibaca-baca, yaitu yang pertama karakteristik inovasi pendidikan. Secara etimologis, istilah karakteristik merupakan susunan dua kata yang terdiri dari kata karakteristik dan tafsir. Secara garis besar, karakteristik adalah suatu sifat yang khas. Suatu sifat yang khas yang melekat pada seseorang ataupun suatu objek. Secara umum, karakteristik inovasi pendidikan dapat diartikan berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Corak tingkah laku, tanda khusus, ataupun lainnya. Inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang diataskan ataupun dirasakan, diamati sebagai hal yang baru bagi setiap orang ataupun setiap kelompok. Bentuk-bentuk karakteristik inovasi pendidikan ada 6. Yang pertama yaitu baru, berbeda dari hal atau keadaan sebelumnya. Yang kedua yaitu kualitatif, peningkatan nilai guna dan nilai tambah pada peningkatan mutu. Yang ketiga yaitu hal, mencakup berbagai komponen dan aspek dalam pendidikan baik berupa ide, kegiatan praktek kerja, dan hasil produksi. Yang keempat yaitu unsur kesengajaan dilaksanakan secara terencana. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur-unsur manusia, kemampuan dana ataupun sara dan prasarana. Tujuan yaitu yang keenam, nilai yang keenam ya, mempunyai kejelasan sasaran dan hasilnya alasan atau masalah yang menuntut perlunya inovasi. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan pihak adopter atau pengguna inovasi dalam membuat keputusan untuk menerima ataupun menolak produk suatu inovasi jika dikaitkan dengan pikiran. Di sini terdapat pikiran ataupun pendapat dari Everett M. Rogers dalam Diffusion of Innovation dipengaruhi 5 karakteristik. Yang pertama yaitu keunggulan relatif. Maksudnya yaitu derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik dan unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu kompatibilitas konsisten. Maksudnya derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi yang sudah dialaminya sebelumnya. Yang ketiga yaitu kompleksitas kerumitan ataupun kerumitan.
Di sini artinya derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Dan yang keempat, kemampuan untuk dapat diuji. Maksudnya di sini yaitu derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba. Batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji coba dalam sering sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan keunggulannya. Dan yang kelima yaitu kemampuan untuk dapat diamati. Di sini maksudnya derajat di mana suatu hasil inovasi dapat terlihat oleh orang lain tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan dari suatu inovasi tersebut. Dengan kemampuan untuk diamati akan pendorong adopter untuk memberikan penilaian apakah inovasi itu mampu meningkatkan status sosial mereka di depan orang lain, sehingga dirinya akan dianggap sebagai orang yang inovatif. Di sini juga dalam makalah kami terdapat pendapat lain, yaitu Van Tempel kepada saudara-saudari dapat dilihat. Dan yang dari uraian makalah kami dapat disimpulkan, yaitu poin yang pertama yaitu karakteristik inovasi pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, konsisten, kesesuaian, kemampuan untuk diuji coba, dan kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi. Namun, untuk lebih yakin akan keberhasilan inovasi yang kita ciptakan, kita harus terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor utamanya. Yang kedua dalam makalah kami, poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor yang ada dalam sistem pendidikan. Di sini berupa kelemahan atau kekurangan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penelitian, dan pengelolaan terhadap pendidikan yang mengakibatkannya penyelenggaraan pendidikan kurang relevan baik dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang lainnya. Yang kedua yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Di sini terdapat beberapa poin. Kawan-kawan boleh melihatnya di makalah kami. Dan poin ketiga yaitu ilmiah berdasarkan kondisi atau kenyataan empiris di lapangan. Yang keempat yaitu yuridis, di mana permasalahan yang bersifat legal yang tercermin dalam GBHN yang menunjukkan ataupun menuntut adanya pembaharuan bidang pendidikan sehubungan dengan tujuan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, perluasan ataupun kesempatan belajar sampai sekolah tingkat menengah ataupun pertama. Keserasian antara dua pendidikan dengan dunia usaha pada semua aspek. Dan di sini kepada penyaji kedua kami persilahkan kepada kawan kami Eldayanti. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.